Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Al-Safitri, NIM 1829010, jurusan Manajemen Keuangan Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis rasio aktivitas. Materi ini saya ambil sebagai bahan ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Terima kasih kepada dosen pengampu Sri Wahyuni selaku mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah ini. Nah, tanpa berlama-lama saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan analisis rasio. Di sini pasti banyak yang belum mengetahui apa sih analisis rasio aktivitas itu. Nah, rasio ini banyak digunakan di dalam perusahaan-perusahaan untuk mengetahui aktiva atau modal yang dimilikinya atau berapa jumlah penjualan yang didapat dalam perputaran modal tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari pengertiannya terlebih dahulu. Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efektif pemanfaatan sumber daya dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu manfaat dari rasio aktivitas. Nah, di dalam manfaat rasio aktivitas ini terdiri dari 6, yaitu pertama, mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanamkan dalam piutang berputar selama satu periode tersebut. Kedua, menghitung rata-rata penagihan piutang, di mana hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah hari piutang tersebut dapat ditagih. Nah, yang ketiga, menghitung berapa hari rata-rata persediaan yang tersimpan dalam gudang. Keempat, mengukur berapa kali dana yang digunakan dalam modal kerja berputar dalam satu periode atau berapa jumlah penjualan yang dapat dicapai oleh modal kerja yang digunakan. Yang kelima, mengukur berapa jumlah dana yang ditanamkan atau dana yang digunakan dalam aktiva berputar selama satu periode. Keenam, atau yang terakhir, mengukur penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualannya. Nah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan di dalam gambar teks berikut. Jenis-jenis analisis rasio aktivitas. Analisis rasio aktivitas terbagi atas 4 jenis, yaitu satu, rasio perputaran piutang adalah suatu angka yang menunjukkan berapa kali suatu perusahaan melakukan tagihan atas piutangnya pada suatu periode tertentu. Angka ini diperoleh berdasarkan hubungan antara saldo piutang rata-rata dengan penjualan kredit. Perputaran piutang bagi perusahaan sangatlah penting untuk diketahui, karena makin tinggi perputaran piutang, maka piutang yang dapat ditagih oleh perusahaan makin banyak, sehingga akan memperkecil adanya piutang yang tidak tertagih dan memperlancar arus kas. Selain itu, dengan adanya perputaran piutang, maka akan dapat diketahui bagaimana kinerja bagi marketing dalam mencari pelanggan yang potensial membeli akan tetapi juga potensial membayar piutangnya. Adapun rumusnya yaitu
perputaran piutang usaha sama dengan penjualan bersih dibagi piutang usaha rata-rata. Next. Kedua, rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan adalah salah satu cara untuk mengukur berapa kali persediaan terjual dalam satu periode. Hal ini nantinya akan memberikan hasil seberapa efektif persediaan barang yang dikelola. Caranya adalah dengan melakukan perbandingan harga pokok penjualan dengan persediaan rata-rata dalam satu periode. Pebisnis bisa melihat dengan jelas apakah bisnis berjalan lancar atau sedang dalam kondisi yang tidak baik. Perputaran barang yang cepat tentu menjadi tanda di mana penjualan tinggi artinya bisnis berjalan baik dan sebaliknya. Maka dari itu, sistem rasio perputaran persediaan ini sangat penting untuk diterapkan. Nah, adapun rumusnya yaitu rasio perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Next. Ketiga, rasio perputaran modal kerja. Rasio perputaran modal kerja adalah perbandingan antara penjualan dengan modal kerja bersih suatu perusahaan. Nilai modal kerja bersih diperoleh dari aktiva lancar dikurangi utang lancar. Rasio ini mengukur aktivitas bisnis yang dibandingkan dengan kelebihan aktivitas lancar kewajiban lancar, sehingga banyaknya penjualan yang diperoleh perusahaan untuk setiap rupiah modal kerja dapat terlihat. Working capital turnover ini juga dikatakan sebagai pengukuran kemampuan modal kerja dalam suatu periode siklus kas pada suatu perusahaan yang mempengaruhi pencatatan transaksi keuangan. Working capital curve ini juga dikatakan sebagai pengukuran kemampuan modal kerja dalam suatu periode siklus kas pada suatu perusahaan yang mempengaruhi pencatatan transaksi keuangan. Modal kerja dikatakan efektif berputar dalam perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan operasional usaha. Rumusnya yaitu perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja. Next. Keempat, perputaran aktiva.
Perputaran aktiva adalah perbandingan antara penjualan dengan total aktiva suatu perusahaan yang menjelaskan tentang kecepatan perputaran total aktiva dalam satu periode tertentu. Rasio perputaran aktiva memaparkan bahwa tingkat efisiensi pemakaian aktiva perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan volume penjualan tertentu sesuai catatan atas laporan keuangan. Total asset turnover diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini, maka kondisi operasional perusahaan semakin baik. Maksudnya yaitu perputaran aktiva lebih cepat sehingga menghasilkan laba dan pemakaiannya keseluruhan aktiva dalam menghasilkan penjualan semakin optimal. Nah, adapun rumusnya yaitu perputaran aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Baik, inilah materi yang sempat saya jelaskan mengenai analisis rasio aktivitas ini.